Bahaya takfir, vonis kafir dalam Islam, ekstremisme bermula dari mudahnya mengkafirkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap bertindak ekstrim di dalam agama, sebab sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur sebab ekstrim di dalam agama." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu bentuk sikap ekstrem yang paling nyata pada hari ini adalah mudahnya seseorang menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim yang tidak sependapat dengannya. Karena itu, sebelum berbicara tentang bahayanya, kita perlu memahami lebih dulu secara jernih apa itu iman, apa itu kafir, apa akibat yang lahir dari sebuah vonis kafir, bagaimana para ulama menyikapinya, dan rambu-rambu apa saja yang wajib dipenuhi sebelum seseorang berani mengucapkan kata kafir kepada saudaranya. Definisi iman dan kafir. Iman adalah tasdik, membenarkan dengan hati. Secara bahasa iman berarti tasdik atau membenarkan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqais Al-Lughah dan tergambar dalam Quran Surat Yusuf ayat 17. Secara istilah, menurut rumusan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dikutip Al-Bajuri dalam Tuhfa Al-Murid, iman adalah membenarkan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh perkara agama yang bersifat daruri, yaitu perkara yang sudah diketahui secara umum oleh kaum muslimin, seperti adanya hari kiamat, adanya surga dan neraka, serta kewajiban sholat maktubah. Syahadat adalah syarat berlakunya hukum Islam di dunia. Batas keimanan seseorang sesungguhnya terletak pada tasdik di dalam hati, sehingga siapapun yang hatinya telah mantap membenarkan akan memperoleh manfaat keimanan itu di akhirat. Meski demikian, Al-Laqani menegaskan bahwa pengucapan dua kalimat syahadat tetap menjadi syarat diberlakukannya hukum Islam bagi seseorang di dunia. Tanpa syahadat, secara lahir ia diperlakukan sebagai orang kafir, tidak boleh dinikahi, tidak disalati ketika meninggal, tidak dikuburkan di pemakaman muslim, dan tidak saling mewarisi dengan kerabatnya yang muslim. Kafir berarti menutupi kebenaran. Secara bahasa, kata kafir berasal dari akar kafara yang bermakna menutupi, sebagaimana penggunaannya dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20 yang menyebut petani sebagai kufar karena menutup benih dengan tanah. Secara istilah, sebagaimana dirumuskan Ibnu Hajar dan Al-Syarwani dalam Tuhfah Al-Muhtaj, kafir adalah orang yang tidak membenarkan sebagian atau seluruh perkara agama yang bersifat laruri. Dengan definisi ini jelas bahwa kekufuran bukan soal berbeda pendapat dalam masalah cabang, melainkan soal menolak pokok agama yang sudah pasti. B. Bahaya serampangan mentakfir. Umat terjepit di antara dua kutub yang sama-sama ekstrem. Buku ini menggambarkan bahwa umat Islam hari ini berada di antara dua kutub yang sama-sama berbahaya. Di kutub kiri berdiri kelompok sekuler liberal yang cenderung meremehkan ketentuan agama, sedangkan di kutub kanan berdiri kelompok pewaris cara berpikir Khawarij yang begitu mudah menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Aswaja An-Nahdliyah mengambil jalan tengah, tetap teguh memegang akidah dan syariat, namun sangat berhati-hati dan tidak gegabah dalam menghukumi keimanan orang lain. Tuduhan kafir dapat kembali kepada penuduhnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa barang siapa memanggil saudaranya dengan sebutan kafir atau menuduhnya fasik, sementara tuduhan itu tidak benar, maka tuduhan tersebut justru kembali kepada dirinya sendiri. Peringatan ini memperlihatkan bahwa risiko takfir tidak hanya ditanggung oleh orang yang dituduh, tetapi juga oleh orang yang menuduh. Karena itu, kata kafir bukanlah kata yang boleh diucapkan dengan ringan hanya karena kesal, berbeda pendapat, atau berbeda kelompok. Satu vonis kafir menggugurkan banyak hak. Al-Maliki dalam Mafahim Yajibu an Tushaha merinci akibat yang lahir dari vonis kafir. Darah orang yang dikafirkan menjadi halal, ia dianggap kekal di dalam neraka, jenazahnya haram dimandikan, dikafani, disyolati, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Hak warisnya pun gugur, dan pernikahannya dengan pasangan yang muslim menjadi rusak atau fasakh. Sebegitu berat akibatnya sehingga menjatuhkan vonis kafir tanpa dasar yang benar sama artinya dengan merampas hak hidup, hak keluarga, dan kehormatan seorang muslim sekaligus. Mengapa takfir dilakukan serampangan? Menurut Umar Abdullah Kamil dalam Al-Tahdzir Minal Mujazafah bi Al-Takfir, takfir yang serampangan lahir karena pelakunya tidak memiliki tolok ukur yang sahih dalam menentukan kekufuran, memahami dalil agama secara dangkal dan terburu-buru,
serta tidak menyadari betapa berat akibat yang ditimbulkan oleh vonis tersebut. Ketiga, sebab ini menunjukkan bahwa persoalan takfir pada dasarnya adalah persoalan ilmu dan kehati-hatian, bukan persoalan semangat beragama semata. C. Komentar para ulama, ijma melarang mengkafirkan ahlul qiblah. Al-Maliki menyebutkan adanya ijma ulama yang melarang pengkafiran terhadap ahlul qiblah, yaitu sesama muslim yang masih menghadap kiblat, kecuali pada perkara yang benar-benar bertentangan dengan pokok agama. Perkara itu adalah menafikan adanya sang pencipta, melakukan kesyirikan yang terang dan tidak dapat ditakwil, mengingkari kenabian, mengingkari perkara dilaruri dalam agama, mengingkari kabar yang diriwayatkan secara mutawatir, serta mengingkari masalah dilaruri yang telah disepakati oleh ijma ulama. Takfir adalah perkara yang sangat mengerikan. Imam Al-Subki yang wafat pada tahun 756 Hijriah menyebut takfir sebagai amrun ha'il, yakni perkara yang sangat mengerikan. Ia menegaskan bahwa kesalahan karena tidak menghukumi kafir terhadap 1.000 orang kafir jauh lebih ringan bebannya daripada kesalahan karena menumpahkan darah seorang muslim. Pernyataan ini menjadi pedoman utama Aswaja dalam menyikapi perbedaan, sebab lebih baik berhati-hati dan tertahan daripada terburu-buru, lalu menzalimi seorang mukmin dengan tuduhan yang tidak berdasar. Kehati-hatian yang disepakati lintas mazhab. Sikap yang sama ditegaskan oleh banyak ulama lain. Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ah Al-Fatawa menahan diri dari mengkafirkan sesama muslim. Al-Syaukani dalam Al-Sailu, Al-Jarrar mensyaratkan bukti yang lebih terang daripada matahari di siang hari sebelum seseorang boleh dikafirkan. Ba'alwi dalam Bughyah Al-Mustarsyidin memperingatkan bahayanya, dan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah Al-Muhtaj menegaskan hal serupa. Kesimpulannya, orang awam justru diperintahkan menutup rapat pintu takfir. Di rambu-rambu sebelum mentakfir, 5 pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu. Dalam Faisal Al-Tafriqah, Al-Ghazali menuntut 5 hal diperiksa sebelum seseorang dihukumi kafir. Pertama, apakah ucapan atau perbuatannya masih mungkin ditakwil kepada makna yang benar? Kedua, apakah penilainya menguasai bahasa Arab, termasuk majas dan isti'arah, seperti kata yad dalam Quran Surat Al-Fath ayat 10 yang tidak boleh dipahami secara harfiah. Ketiga, bagaimana kualitas dalilnya, apakah mutawatir, ahad, atau ijma'? Keempat, apakah dalil itu benar-benar telah sampai kepadanya? Kelima, adakah bukti kuat yang mengharuskan meninggalkan makna zahir? Memastikan kabar, pengetahuan, dan kesengajaan. Umar Abdullah Kamil menuntut 4 hal pertama. Kebenaran kabar harus dipastikan lebih dulu, sebab menghukumi sebuah perbuatan tidak otomatis berarti menghukumi pelakunya, dan diperlukan pengakuan atau 2 saksi yang adil. Pelakunya juga harus benar-benar mengetahui hukum yang ia langgar. Sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 15. Harus ada unsur kesengajaan karena Quran Surat Al-Ahzab ayat 5 memaafkan kekeliruan, dan tidak boleh ada vonis hanya karena konsekuensi pendapat sebab lazim mazhab bukanlah mazhab, keterpaksaan, kejelasan ucapan, dan memisahkan orangnya. 4 syarat berikutnya menyempurnakan kehati-hatian tersebut. Tidak boleh ada unsur keterpaksaan, sebagaimana Quran Surat An-Nahl ayat 106 dan kisah Ammar bin Yasir, serta Bilal bin Rabbah yang tetap beriman meski dipaksa mengucapkan kekufuran. Harus dibedakan pula antara kufur syarih yang terang-terangan dan kufur lazim yang hanya merupakan konsekuensi pemahaman. Harus dipastikan perkataan itu memang benar-benar diucapkan. Terakhir, harus dibedakan antara menilai sebuah perkataan sebagai kufur dan menilai orang yang mengucapkannya sebagai kafir. Kesimpulan, iman adalah membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh perkara agama yang telaruri, sedangkan kafir adalah menolaknya. Dan takfir adalah tindakan memvonis seseorang sebagai kafir. Karena akibatnya sangat berat, menyangkut darah, jenazah, waris, dan pernikahan. Para ulama menutup rapat pintu takfir dan hanya membukanya melalui syarat yang sangat ketat. Kaidah yang diwariskan buku ini sederhana namun tegas. Lebih baik salah menghukumi 1.000 orang kafir sebagai mukmin daripada salah menghukumi seorang mukmin sebagai kafir.